Ayolah kita bincang-bincang lah apa ya? Aku mau tanya apa ya? Aduh, aku sebenarnya kadang bingung kalau sama teman-teman Kristen itu karena Tuhan dengan utusan saja nggak bisa dibedakan. Gimana ceritanya mau kita diskusi? Manusia Bisa, dengan Tuhan saja susah dibedakan. bisa lah. Siapa yang bilang nggak bisa? Apa ya? Aku mau tanya apa ya? Aku pun sebenarnya bingung juga sama kalian. Tuhan sama Nabi pun nggak bisa kalian bedakan. Ini soal Tuhan turun jadi manusia itu loh. Loh, bentar-bentar. Tuhan turun jadi manusia. Hmm, Tadi kok bilang kami nggak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia? iya kan? Udah kau jawab sendiri, Tuhan jadi manusia. Oke, menurut keimanan teman-teman Kristen kan Tuhan itu firman, yang firmannya Tuhan itu yang adalah Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Kan gitu. Hmm. Padahal kalau di dalam Bible itu yang saya baca-baca, Dia bumi utusan. ini enggak, bumi ini nggak mampu tampung Tuhan itu. Gitu loh. Saya kadang bingung di situ. Nah, ketika kita baca di bilangan 23:19, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, bukan pula anak manusia. Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya? Cak, kan begitu. Keren kali itu Ya. firman Tuhan itu. Ya, Nah, Allah nah. bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Karena manusia kan pendusta. Itu konteksnya. Betul betul. Itu Jadi maksudnya. Tuhan- Jadi memang Allah itu bukan manusia. Ya, Tuhan kan sudah bilang, "Oi, saya ini bukan manusia." Tiba-tiba ada yang Tuhan kan manusia. Kamu kan nggak bisa bedakan mana Tuhan mana Allah. Coba. Di situ Begitu. padahal dibilangkan kan Allah bukanlah manusia, bukan dikatakan Tuhan bukanlah manusia. Nah, kalian membedakan Tuhan dengan Allah aja bingung. Aku juga bingung lah nengok kalian. Gimana ya, bisa Padahal nggak? Tuhan itu kan gelar, Allah itu hakikat. Nah ini, ya wajar kalian itu salah paham. Karena kau nggak bisa membedakan mana Tuhan mana Allah. Coba aku baca dulu surah Yunus 4:2. Nah ini kan, ini. Nah, sehingga dia Allah bukanlah manusia berdusta. sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Makanya Nah, Allah kan itu nggak pernah nyesal karena Oke, dia bukan masa- manusia. Allah Oke. kami nggak pernah dusta karena dia bukan manusia. Itu maksudnya. Nah, setelah itu dia bilang, masa Tuhan berfirman, iya kan Tuhan kan maksudnya. Masa Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya. Itu maksudnya kan karena apa? Nggak berdusta dan dia juga nggak menyesal. atau Itu. berbicara tidak menepatinya. Ya kan dia tidak berdusta makanya itu. Masa kok Ya nggak kalau, ngerti yang kalau kayak gitu? misalkan dia jadi manusia berarti dia berdusta dong. Ini kan firman dia, firman Tuhan. Coba Tuhan kamu kan baca bilang, sekali. Tuhan bukan manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Tapi bukan beda itu coba. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan jadi manusia dengan Tuhan bukan manusia itu sama nggak? Ah, sebenarnya gini ya bro, kalau kamu bilang kan, aku tadi mau nanggepin kamu, tapi kelewatan. Waktu kau bilang kan, apa tadi ya jadi lupa. Aku bentar dulu kucas nih. Waktu kau bilang kan, masa Tuhan bisa jadi manusia sementara dunia ini aja nggak bisa menampung dia. Coba aku tanya sama kau, kalau ku analogikan gini, wajar nggak seorang raja turun ke comberan? Kan kayaknya nggak pantas kan, nggak cocok seorang raja turun ke comberan. Tapi dia bisa nggak? bisa. Ya itu, dunia ini nggak bisa nampung dia, tetapi dia bisa Kan tidak pantas. membuat dirinya loh, bukan nggak pantas, Ya. kan dia merendahkan diri, paham nggak? Kan bilang Merendahkan tadi. diri. Loh ini analogi saya aja kamu nggak nyampe. Coba raja itu bisa nggak kecomberan? Secara hukum Bisa. kekerajaan, sebentar nggak bisa. Secara hukum kerajaan, raja itu nggak boleh turun kecomberan. Hukum kerajaan, secara keilahian, dia memang dunia ini nggak bisa nampung dia. Itu secara hukum Tuhan. Tetapi dia bisa. Kenapa? Karena dia merendahkan diri. Raja itu pun demikian. Secara hukum kerajaan, dia tidak boleh masuk ke comberan. Tetapi dia mampu. Kenapa? Karena dia merendahkan diri. Itu konteksnya. Bantah bibirnya, bantah terus. Loh, nggak ada yang dibantah. Loh, emang yang tertulis gitu kan? Kan kamu gini bro, nih ya, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Karena dia nggak seperti manusia lah makanya dia nggak berdusta. Saya harap sih bahasa Indonesia kamu tinggi ya. Allah
bukanlah anak manusia sehingga menyesal, karena anak-anak itu cenderung menyesal melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu bilang saya bantah, kamu nggak ngerti bahasanya. Itu. Terima kasih bantahannya. Kan bukan saya lawannya, tapi Bibalnya sendiri. Oh, saya Di nggak dalam pernah melawan Yesaya- itu. Saya nggak pernah melawan itu. Saya menjelaskan. Oke, di dalam Nah, Yesaya. coba. Masakan ia berfirman setelah dia tulis yang dua bait di atas ini? Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau dia bicara tetapi tidak menepatinya? Kenapa? Konteksnya dia berdusta dan suka kadang-kadang nyesel. Allah tidak demikian. Nah, Betul. sekarang saya balikkan ke Allahmu. Kira-kira Allahmu pernah nggak berdusta? Allah berdusta? Ya nggak pernah. Jadi saya mau lanjut sedikit ya, tadi merendahkan diri ya. Di dalam Yesaya 57:15 itu kan Tuhan itu maha tinggi, maha suci, maha kudus, maha mulia, tiba-tiba maha comberan. Kan nggak mungkin Tuhan seperti itu. Itu yang pertama. Ini mendukung juga dalil yang ini ya. Nggak mungkin dia berdusta, nggak mungkin Tuhan itu berdusta. Yang pertama, dari maha suci, maha tinggi, kok bisa dia maha comberan? Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Merendahkan diri itu kan sama dengan comberan kan? Masa segitu panjang bisa-bisanya kau bilang aku nggak Pak, menjelaskan? merendahkan diri Yesaya, Tuhan itu Yesaya 57:15 maha suci, maha tinggi. Kenapa dia jadi maha comberan? Oke, di mana Gimana dia maha ceritanya? comberan? Enggak, saya tanya di mana dia maha comberan? Itu diludahi, ditombak, ditampar, bukan main. Maha comberannya Tuhan Anda itu coba. Bisa Sekarang coba. saya tanya gini, saya tanya gini, kudus itu artinya kan tidak berdosa. Saya tanya, yang melempari dia yang berdosa itu Yesusnya atau yang melemparinya? Yang melempari dia apa hubungannya? Loh, ya itu tadi. Ketika orang-orang berbuat zolim sama dia, apa dia yang zolim? Dia yang tidak Agatha menjadi kan tidak bilang kudus? Tuhan merendahkan diri, Sabar betul? dong. Nah ini makanya kamu dari tadi bilang aku nggak jelasin, karena kamu potong. Coba silakan. Oke. Kan dia maha kudus. Yang namanya maha kudus, dia itu tidak berdosa, tidak bercacat celah. Oke. Kudus itu artinya gitu. Kudus itu bukan artinya kotoran, bukan itu. Nggak nyambung kamu. Karena konteksnya bukan masalah rinso. Gitu kan. Jadi kalau ada orang yang meludahi dia, yang berdosa, yang kotor itu siapa? Yang melakukannya atau yang dizolimi? Ya Saya tahu, karena tahu. karena Tuhannya Ini Bu. dulu kamu pikirkan satu. Ya, yang aku kedua, jawab, boleh yang jawab. kedua, Enggak, jawab yang dulu baru kedua. dilanjut. Jawab dulu baru dilanjut, baru Agatha Apa tuh? lanjut. Ya Yang karena kedua, Tuhan. kamu bilang dia maha tinggi. Masa maha tinggi merendahkan? Iya dong. Logikanya, bisa nggak yang maha tinggi meninggikan diri? Yang ada merendahkan diri. Itu secara logis. Oke. Bagaimana mungkin dia sudah paling tertinggi, dia meninggikan? Yang ada merendahkan diri. Ini paling logis. Sesuatu yang rendah, saya tanya sama kamu, sesuatu yang rendah, dia bisa merendah atau dia meninggi? Sesuatu yang rendah dia Dia bisa meninggi merendah. atau merendah menurut kamu secara logika? Sesuatu yang apa tadi? Ulang. Sesuatu yang sudah rendah, dia meninggi atau merendah? Ya tergantung. Maunya dia meninggi atau Sesuatu yang rendah pasti meninggi karena Oh. dia tidak punya space lagi untuk merendah. Kenapa? Karena dia harusnya meninggi. Itulah sesuatu yang rendah yang ingin meninggi. Tetapi kalau yang maha tinggi, space-nya kemana? Ke bawah. Kenapa? Alamak. Karena dia tidak mungkin Kali Tuhannya. melampaui dia yang sudah maha tinggi. Yang ada adalah merendah. Oke, Ini ini yang kan- tidak pernah sabar. Ini yang tidak pernah dimiliki oleh iblis. Karena iblis satu-satunya yang rendah, yang meninggikan dirinya. Tetapi Oke. Allah yang maha tinggi, dia mampu merendahkan dirinya. Poin ini yang gak akan sampai ke dalam logikamu. Kenapa? Karena kamu berpikir yang maha tinggi meninggikan diri. Itu namanya dia sebelumnya rendah. Ini poinnya. Dua poin ini kamu harusnya nangkap. Kudus dan tinggi. Nah ini kudus tadi ingat ya. Kudus itu artinya tidak berdosa. Sekarang saya tanya kau, apakah Allahmu pernah berdosa Aku atau tanggapi tidak? dulu lah. Kenapa Loh. sih lari-lari? Sekarang Allahmu pernah berdosa nggak? Saya akan tunjukkan Tadi dalilnya. sudah 3 pertanyaan Anda tanya tadi. Saya mau jawab, tidak dikasih kesempatan Loh, menjawab. kamu nggak menjawab apa-apa dari tadi. Coba, Kamu makanya juga aku jawab, bertanya diam kepada dulu, saya. jangan ngerocos terus gitu loh. Silakan. Oh, tadi Agatha mengatakan Tuhan merendahkan diri. Yang maha tinggi, ntar dulu ya, yang maha tinggi
otomatis bisa merendahkan dirinya, jadi maha rendah. Nah, kita kan tahu di dalam Tuhan itu Nggak ada Tuhan dibilang itu- maha rendah, merendahkan diri kok tambah-tambahkan. Oke, Tuhan merendahkan diri, oke. Yang saya pernah baca di dalam Yesaya 57:15 itu, yang paten terhadap Tuhan itu kan maha tinggi, maha suci, maha mulia, dan maha kudus. Itu yang paten yang ada di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan merendahkan diri, ya taruhlah comberan ya, diludahi, dikencingi, ditombak, ditampar segala macam. Kalau menurut saya hal yang sehina itu tidak pantas untuk Tuhan melakukannya. Dia bisa, tapi tidak pantas. Sama seperti raja tadi, bisa tidak bisa, tapi pantas tidak pantas. Dia tidak pantas raja itu turun di comberan seperti Oke. halnya Tuhan. Coba gitu loh. kamu buang emas ke comberan. Coba kamu buang emas ke comberan. Coba kamu buang. Emasnya jadi kotor atau emas tetaplah emas? Ya emas tetap emas. Itu pasti akan. Iya. Itu yang tidak pernah sampai Boleh. ke kepalamu. Kamu Boleh. menganggap emas itu menjadi comberan. Kenapa? Padahal emas tetaplah emas. Demikian Allah ketika dia merendahkan diri. Dia tetaplah Allah. Dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Namun dia menambahkan kodrat yang lebih rendah. Apa itu? Manusia. Jadi yang kamu pikirkan adalah seperti kerupuk kamu bawa ke comberan. Kalau kerupuk itu memang rendah, tapi coba kau bawa berlian ke comberan, kau bawa emas ke comberan, dia tetaplah emas, dia tetaplah berlian. Ini yang tidak mampu kamu bayangkan. Udah boleh dijawab, ditanggapi? Silakan. Thank you. Ini diskusi yang enak ternyata sama Agatha ini. Oke, saya lanjut ya. Merendahkan diri ini ya. Ini yang sebenarnya menurut saya ini fatal ya. Keimanan yang fatal. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu sudah tidak maha kuasa, tidak maha kekal, tidak maha tinggi, tidak maha suci, itu bukan lagi Tuhan namanya. Itu poin pertama. Poin Dia ini pertama sudah- apa? Ulang. Kalau Oke, dia saya sudah ulang tidak ya. tidak Tuhan apa? itu kan, ya Tuhan itu kan maha tinggi, maha suci, maha mulia, maha kudus. Ketika dia merendahkan dirinya, mahanya hilang. Betul tidak? Loh, enggak dong. Coba ketika raja turun ke comberan, rajanya berubah jadi pelayan atau tetap raja? Loh, tadi saya sudah kasih analogi, emas dilempar ke lumpur, apa emas jadi lumpur atau tetap emas? Loh, Kenapa di gimana sih kau? Loh. Sabar. Saya kira, sabar. Saya kira kamu cerdas. Kamu hanya mengulang sesuatu. Kamu hanya mengulang sesuatu yang sudah saya jawab. Tadi saya sudah katakan, ketika Allah mengambil rupa manusia, keilahiannya tidak berhenti. Kamu bilang ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya hilang. Emas kalau dilempar ke comberan, emas tidak jadi comberan. Emas tetaplah emas. Saya terasa kamu harus tangkap poin ini. Poin yang pertama kamu sudah gagal. Sudah patah. boleh ditanggapi? Sudah patah. Saya langsung balik ke Quranmu. Itu sudah saya jawab. Saya enggak. Loh, kenapa kamu takut? Kebanyakan yang di room saya begitu masuk ke Quran kabur. Lari-lari ya dulu ya. Enggak. Saya bukannya lari-lari. Ini ya. Bahkan saya mau turunkan kau. Saya berulang-ulang mengatakan pertanyaan kamu yang kamu bilang fatal itu udah saya jawab. Ini dong. Ininya nyampe. Saya nggak mau level saya berkurang untuk orang-orang yang tidak menanggap apapun. Saya yakin kamu tadi sudah menanggap dengan ayat-ayat kamu tadi. Itu terlalu gampang untuk saya jelaskan. Saya katakan sekali lagi. Emas jatuh ke lumpur. Walau dia dibalut dengan lumpur, keemasannya itu nggak akan hilang. Lumpur tetaplah lumpur, tetapi emasnya itu tetap emas. Allah tetaplah Allah, tidak hilang kekekalannya, tidak hilang kemahakuasaannya, tetapi dia menambahkan hakikat yang lebih rendah, yaitu kemanusiaan. Ini logika saya tidak pernah bertentangan dengan hal-hal apapun yang ada di dalam Alkitab saya. Cuman kamu yang coba menolak, tetapi yang paling fatal saya katakan, ketika kamu tidak berani masuk ke ranah ini, saya pastikan kamu adalah manusia yang kabur. Karena kabur bukan artinya turun dari sini, tetapi menolak membahas ini. Saya tidak pernah menolak membahas Alkitab saya. Saya tidak pernah kabur dari hal apapun. Nah itu, saya kejar kamu mau ke sini, tetapi kamu mau lari kan? Ini, kamu tidak akan bisa menandingi ya apa yang saya sudah pahami.
karena level kamu sangat rendah. Tapi itu yang saya mau ingatkan. Kalau ada Allah yang mengaku-ngaku dan minta-minta ditinggikan, pasti ada ruang kosong yang tinggi yang belum dia tempati, sehingga dia minta dinaikkan terus. Itu adalah kefatalan Allah yang ngaku-ngaku maha tinggi, tetapi minta ditinggikan terus. Yang maha tinggi pasti akan merendahkan diri, karena ada ruang yang belum dia tempati, yaitu merendahkan diri. Ini yang saya katakan, hanya sekelas iblis yang tidak mau merendahkan diri. Itu ya. Saya harap kamu lebih cerdas menangkap logika saya. Saya lebih berlogika di sini, bukan kamu. Saya tidak melihat logika apapun di dalam kepalamu. Kamu hanya tertawa menertawakan kebodohanmu. Kita naikkan lagi. Oke. Fes, halo. Halo. Islam Kristen? Kristen. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Aku mau nanya soal di kitab di Wahyu, boleh? Silakan. Nah, kan ada di kitab Wahyu itu ada cawan sama ada pengangkatan. Itu doan mana ya? Cawan yang mana? Cawan berkala. Baca konteksnya. Sebentar, saya cari Alkitab saya dulu. Kan setahu saya tuh nggak berurutan ya Wahyu itu ya. Wahyu itu bukan gak berurutan, bahkan di dalam Wahyu itu ada peristiwa yang sudah terjadi. Contoh, Perang Naga. Itu adalah penglihatan Yohanes yang diberikan Allah kepadanya untuk melihat seperti apa dulu malaikat itu jatuh dari langit dan bertarung dengan malaikat Mikael. Itu. Jadi Wahyu itu bukan sesuatu yang random atau apa gitu. Ada penglihatan yang sudah terjadi dan yang belum. Yang mana bro? Silakan dibacakan. Sebentar. Nah kan kalau di Wahyu 14 kan hilang. Wahyu 14 Ayat 14 kan itu tuayan di bumi. Itu kan artinya rapture ya? Pengangkatan. Nggak ada rapture. Ajaran siapa rapture? Kemarin udah saya bahas itu. Rapture itu nggak ada. Rasul mana yang ngajarin rapture? Sebab manusia ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi pada saat Mana? Wahyu 14 ayat? 14. Ayat? 14. Pemberitahuan tentang penghakiman. Terus yang kamu tanya? Jadi berarti konteksnya berarti nggak ada pada saat nanti kiamat, berarti nggak ada pengangkatan gitu. Jadi tetap gimana ya? Semua orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Yang dimaksud dengan diangkat itu setelah dibangkitkan kan kita diangkat semua ke Firdaus, lalu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Lalu orang-orang kudus itu akan diturunkan lagi ke langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya kita ini menyatu dengan Allah, itulah makna sorga. Tetapi tempat kita itu adalah di bumi dan langit yang baru, yang sudah diperbaharui, yang Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan kematian. Itu. Jadi jangan kamu berharap kamu di awan sana seperti malaikat berang terbang, itu nggak ada ininya kayak Casper. Tidak demikian. Jadi seperti itu, nanti setelah kita mati sendiri-sendiri, kita itu masing-masing dibawa atau dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Dan semuanya itu nanti ketika dia datang kedua kali, ya hari dia datang, di mana dua orang saksi yaitu Elia dan Henok itu juga akan mati nanti, dan mayatnya itu digantung di tengah jalan. Nah itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Disitulah dia menghabiskan atau memusnahkan seluruh kuasa maut. Dengan jalan demikian, dia bangkitkan lagi orang yang percaya dan yang tidak. Yang percaya ini dibangkitkan terlebih dahulu, diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kemuliaannya, dan yang tidak percaya juga dibangkitkan, tetapi untuk dibinasakan selama-lamanya dalam kekekalan di neraka. Tempat di mana atau keadaan di mana ketiadaan hidup, ketiadaan Allah, gitu. Jadi kita ini tetap di bumi yang baru dan langit yang baru. Pernah dengar kan Yerusalem baru turun dari sorga? Kenapa? Nah itu maksudnya. Yerusalem baru itu adalah kita semua, gereja itu. Nanti konsep. Tapi kita terhubung dengan Allah.
Aku mikirnya tuh kayak nanti ada satu hari kayak tiba-tiba kan Orang kayak lagi makan, nonton TV, hilang, diangkat, ya gitu tiba-tiba. lawak-lawak. Nggak ada itu. Coba kamu baca ayatnya ya. Sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Ibrani 9 ayat berapa ya? Tunggu bentar. Nggak ada itu pengangkatan tuh. Nah, coba kamu baca. Ibrani 9 ayat 27. Coba baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Itu. Masa iya kamu mau terangkat Yesus saja dalam kemanusiaannya dia mati? Wah, enak banget. Oke deh Kak, itu aja sih aku nanyanya. Thank you. Siap. Gitu bang. Ini bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak, udah itu aja. Yang Wahyu tadi mau dilanjutkan? Di mana? Nggak apa-apa udah. Aman, udah paham lah ya. Udah, lumayan. Baju, aduh. Halo, Suho. Iya Kak, selamat malam, lucu banget tadi ya. Enggak terima curhatan, enggak terima tambah Enggak bikin curhat panas. Kak, mau bertanya aja aku. Fokus saya ke pertanyaanmu, enggak usah kau timpalin yang udah lalu. Biarlah masa lalu. Diam kau, Bless Migat, ketawa aja kau. Oke Kak, Kak ini Berjisa kau, berjisa. Sampai 6. Kenapa? Udah saya ikuti akun kakak, kenapa jadi sampai 6 ini? Ih, belum Benet ya? belum sampai yang ke-20. Gimana Oh sih? iya, oke Kak. Ini kau polo. Polo Udah kau dari kita. kemarin pun. Udah dari kemarin. Bagus. Udah bayar jisa belum kau? Apa? Udah bayar jisa belum kau? Udah baru bakar ini. Apa yang mau kau tanya? Silakan. Ini sebenarnya sih aku nggak yakin untuk bertanya, tapi setelah buka room kakak ada kesempatan tadi setelah orang meninggal kan ke Firdaus. Ada itu Yerusalem yang kayak mana sih Kak? Sorga itu keadaan kita menyatu dengan Allah. Sorga itu adalah Bapa. Jadi kita nanti semua ini akan berada di bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi sama seperti yang ini, tetapi tanpa adanya keberdosaan, tanpa ada iblis, tanpa ada kematian. Itu. Makanya dikatakan bumi yang baru, langit yang baru. Bukan bumi ini dihancurin terus dibikin lagi. Kayak kurang kerjaan Tuhan. Tapi bumi yang baru dan langit yang baru itu sama seperti di zaman Nuh. Itu adalah kiamat pertama. Jadi dosa itu memang dihancurkan dengan cara apa? Menurunkan air bah. Jadi dosanya yang dihancurkan, bukan buminya yang dihancurkan. Itu maksud bumi yang baru dan langit yang baru. Kalau saya analogikan, ada orang badannya kena tumor. Itu kan dosa itu kan penyakit. Nah, caranya apa? Masa orang yang dibunuh, tumornya lah yang diangkat, dibuang, maka kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Seperti itulah kira-kira bumi yang baru dan langit yang baru. Jangan kau harap nanti dilululantakkan ini semuanya ini hancur. Udah diciptakan kayak bukan kurang kerjaan Tuhan itu. Bukan itu kayak maksudku, aku pikir setelah dari Firdaus ada lagi tempat surga yang lebih Kan itu tadi Bang. Tadi kan kita semuanya dituntun oleh malaikat menuju Firdaus atau pangkuan Abraham. Nah, dari sana Yesus datang kedua kali ya, mengubahkan tubuh kita. Kan tadinya itu baru nyawa kita aja, baru roh kita yang ada di Firdaus. Tubuh kita kan di tanah, sudah jadi tanah. Nah, dia datang kedua kali, dibangkitkanlah badan kamu yang udah jadi tanah itu, disatukan lagi dengan rohmu itu, dijadikan tubuh yang sama seperti tubuh kemuliaannya, tubuh kebangkitannya. Setelah itu kamu itu semua diturunkan ke bumi yang baru dan langit yang baru dengan energi Allah yang melingkupi bumi ini dengan kemuliaannya. Jadi surga itu adalah keadaan di mana kemuliaan Allah menyatu dengan manusia dan ciptaannya. Oh gitu. Berarti kita masih tetap di bumi yang baru. Oh iya. Yerusalem turun dari sorga. Bukan sorganya turun, tapi orang-orangnya itu. Kita lah itu Yerusalem baru itu. Berarti surga itu hanya hak Allah lah ya Kak ya, bukan. Surga itu adalah Allah. Surga itu adalah keadaan di mana kemuliaan Allah itu bersemayam.
Gitu. Aku pikir Kak surga itu ada sungai yang indah, pohon-pohon yang indah. Lah ini bumi ini masih ada sungai yang itu indah juga kok. ya. Ya sama Oke, seperti Kak. keadaan Taman Eden sebelum adanya kejatuhan dalam dosa. Seperti itu nanti Baik, dipulihkan baik. kembali. Gitu. Gitu. Jangan kau harap di situ ada bidadari. Oh bidadari, nggak kira saya bidadari Kak. Bidadari mana di? Karena di dalam Alkitab dikatakan kan perintah untuk memenuhi bumi, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi itu kan ketika Adam itu hanya cuman berdua aja sama bini ini, ya kan? Nah itu. Jadi setelah di bumi yang baru langit yang baru kata Yesus apa? Tidak ada lagi kawin mengawin. Kita akan hidup seperti malaikat bercahaya. Coba kamu cek kodam. Malaikat punya kelamin gak? Gak ada. Jadi kita tidak berkelamin nanti. Karena kita ini semuanya saling mengenal dan kita tidak ada lagi ada keinginan hawa-hawa nafsu untuk melakukan hal-hal dosa. Kenapa? Karena dosa sudah dikalahkan, dimusnahkan. Iblis sudah dihancurkan. Kematian sudah diinjak-injak oleh Yesus. Iya. Oh, jadi kita dipulihkan lagi. Nah, kodrat manusia ini kembali ke yang semula sebelum jatuh ke dalam dosa. Hidup indah, damai, tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis, hanya ada sukacita. Hari-hari kita menyembah dan memuliakan Allah. Gitu. Oke Kak, satu lagi ini yang sebenarnya pertanyaan intiku. Silakan. Kak gini nih, ini tentang hantu nih Kak, kan gitu. Nggak mau aku bicara hantu Kenapa Kak? Aku penakut dan Bukan nggak ada jadi- hantu itu adalah iblis yang menyerupai orang-orang yang sekiranya kamu kenal, kamu takuti. Gitu. Mana ada hantu itu? Ada. Maksudku Kak yang sering datang ke mimpi nih, kan ada nih suku-suku tertentu datanglah ke mimpi roh-rohnya entah keluarga yang terdahulu kasih perintah. Nah jadi orang ini dilaksanakannya itu. Orang bodoh itu disuruh ngikutin Tuhan Yesus, ngikutin hantu, ngikutin mimpi. Aku mau sekarang mereka jadi sakit mereka kalau nggak dipenuhi. Iya, makanya kamu jangan taat dan turut kepada hantu. Mintalah bantuan Tuhan. Gitu ya kan, karena terkhusus suku kami nih orang Batak masih sering kali gitu ya kan Kak. Kok iya kan Kak, seolah-olah aku sama kayak kau. Maaf ya, kita nggak percaya yang gituan lagi. Tengok Kak, tapi udah turunkan katanya. Ya, memang itu ya. Roh-roh jahat itu memang memanipulasi karena memang kerjaan iblis itu meniru. Selalu meniru. Gitu. Jadi hati-hati, yang kayak gitu itu adalah iblis, adalah setan-setan yang meniru-niru seperti orang-orang, mungkin seperti leluhur kita gitu. Seolah-olah itu leluhur kita yang bicara padahal bukan gitu. Diserupakan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Soho? Oke, itu aja Kak ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Yo, Kak, yo. Ngeri kali, woi. Ada dokter, woi. Dokter Kolegium Bedah Plastik. Halo, Pak Dokter. Halo. Halo, Ya, halo. Islam Kristen, Pak Dokter. saya Kristen, Kak Agatha. Iya. Kok segan kali aku dokter lagi. Banyak kali titel, mau minta lah satu, Pak. Boleh? Ya, itu kan titel duniawi aja. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Segan Ya, kali aku. pertama saya banyak belajar sama Kak Agatha ya, di room ini. Kedua, saya sudah mengerti paham benar masalah Trinitas. Tetapi saya agak bingung menjelaskan tatkala saya membaca Iman Rasuli Konstantinopel, di mana dikatakan setelah turun dari kerajaan maut ke dalam Turun maut, ke dalam kerajaan maut. ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah ini saya ingin bagaimana caranya menjelaskannya itu, karena kalau seolah-olah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Itu bukan dalam seolah-olah, pikiran Pak. saya, Itu bukan Kenapa? seolah-olah duduk. Memang beneran duduk. Iya. Karena dia kan raja segala raja. Dia bertahta di kerajaan Allah.
Ya. Benar-benar duduk karena dia yang memerintah gitu. Karena itu Ya. dalam kemanusiaannya. Kan ini adalah penggenapan dari gini, Ibrani berapa ya? Akan kubuat mereka menjadi tumpuan kakimu itu loh. Dia kan ini raja di atas segala raja. Bentar ya. Jadi Yesus itu benar-benar duduk. Dari Ibrani Bentar ya. Bentar, Pak. Mazmur ini dari Mazmur Daud ya, dikutip ya. Mazmur Iya, itu ya. Duduklah di sebelah kananku, Mazmur 110 ayat 1. Nah, ini ada paralelnya di perjanjian baru ya. Nih coba saya baca dulu ya. Mazmur 110. Ini maksudnya. ya. Ayat yang ke-1 coba. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi benar-benar Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saya yakin bahwa Yesus duduk di sana. Cuma tatkala, maksud saya begini, tatkala kita memahami itu, apakah tidak mengatakan bahwa ada Allah, ada Yesus gitu loh maksudnya. Betul. Betul. Memang gitu ya. Iya, Oh. karena Yesus itu kan adalah kemanusiaannya. Jadi Yesus itu kan memiliki dua natur kan, dua kodrat. Nah, Bapak tadi udah paham Tritunggal, tentu paham duinaturnya Yesus, kristologi. Jadi di dalam firman itu berdiam juga kemanusiaannya, Kolose 2 ayat 9. Jadi yang memerintah dan yang kita lihat nanti di dalam kerajaan surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Oke. Nah itu, sementara Allah itu sampai kapanpun itu tidak akan bisa kita lihat. Coba Bapak baca 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6. 6 ayat 16. Allah itu memang nggak bisa kita lihat. Bentar, Pak. 1 Timotius 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya itu. Jadi Allah itu bersemayam dalam terang sebab Allah adalah terang. Pernah dengar ayat ini? Ya, Nah, terang itu nggak akan bisa duduk. Coba gimana caranya terang duduk? Jadi terang itu yang tak terhampiri tadi di 1 Timotius 6 ayat 16, itulah keilahian Yesus. Coba baca lagi di Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Lalu ayat 14-nya jadi manusia. Jadi sang terang itu menambahkan kodrat manusia karena Allah adalah terang. Jadi yang benar-benar duduk di sebelah kanan Allah itu adalah kemanusiaan Yesus. Oke. Ya clear saya. Karena saya berhambat apakah tadi kalau duinatur, berarti saya bisa pahami posisinya. Ya. Makasih, Kak. Siap Pak Dokter. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Dokter? Nanti saya ngikut-ngikut dengar-dengar aja dulu. Banyak Ya. belajar saya. Siap. Tuhan berkati Pak Dokter. Sama-sama, Tuhan berkati.